biasa. Puji Tuhan, aku diberkati. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita udah mau mendekati hari Natal ya. 3 hari lagi kita udah mau merayakan hari Natal. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita bisa sampai ada saat ini. Amin. Bila kita mau saat ini datang bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Saat ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua. Kita mesrahkan segala beban kita, pikiran kita, masalah kita, karena Dia akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Tiada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Kami percaya sama sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hati kami Tuhan, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari nyatakan dengan iman kita, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila
ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membangun relasi dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami ingin memuji-Mu, meninggikan-Mu lebih lagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh salam kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Dan yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, saya undang sebuah bangkit. Kita untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian kita terdengar dari utara sampai selatan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari utara. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Yang percaya sama-sama katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dan seluruh bumi menyembah Tuhan. Demikian Tuhan. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Siapa namanya? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicinta. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Amin. nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Saya percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Yang percaya bahwa hari ini juga adalah hari yang terbaik, boleh katakan haleluya. Haleluya. Hidup kita dari tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terindah buat kita semua. Amin. Amin. Itu ada di tanganmu, kau dirancangkan yang
beri penghiburan. Apa itu pikul salibku? Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku terluka di matamu. Sama-sama yang ikut perlindungan kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, hatiku tak bersuka. Setiap hari yang terpasih, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari yang terbaik. Mulai dari Tuhan. Sebab hari yang terbaik. Tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Biarlah bukan cuma hari ini kita menganggap hari ini yang terbaik, tapi biarlah setiap hari kita menganggap bahwa semuanya adalah hari yang terbaik, karena itu adalah yang sudah Tuhan kasih buat kita. Amin. Amin. Mari silakan duduk, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita di waktu yang instan, tapi Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap padanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Yang mustahil menjadi yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
dan mata imanku dia akan jadikan semua. Ku akan melihat dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya Bapa, pada hari ini pun Tuhan Yesus di hari terakhir dalam minggu ibadah raya di GBS Kalvari Bapa, kami akan mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan membekali kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan, kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara buat kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kalvari Kids yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu, guru-guru Kalvari Kids yang akan mengajar mereka semua. Sehingga kami pada hari ini semua boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan terbaik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Sekali baik. lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Berikan tepuk baik. tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, apapun keadaan saudara, sesulit apapun ya keadaan yang sedang saudara hadapi, kita harus selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dan itu akan terjadi, semua kebaikan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama teman-teman saya, ya teman-teman saya udah ada yang jadi anggota DPR, beberapa rekan hamba Tuhan bahkan di kabinet apa ya disebutnya merah putih. Kabinet merah putih ini rekan-rekan hamba Tuhan ada yang jadi staf khusus presiden, ada yang di BUMN, dan saya yakin itu doa kita semua agar ada yang menjaga secara kehidupan yang benar, kerohanian ya. Waktu saya tanya sama beberapa teman rekan hamba Tuhan yang jadi staf khusus presiden, dia bilang, waduh Pak, berat. Karena di ladang-ladang yang basah itu biasanya cukup rawan untuk korupsi. Jadi anak-anak Tuhan ditaruh di sana untuk mengawasi secara spiritual ya, dan juga mereka bisa memperbaiki keadaan. Karena karakter para pejabat di Indonesia harus benar-benar sekarang takut akan Tuhan, maka saya percaya Indonesia akan maju. Amin. Ya, kita terus akan berdoa ya buat teman-teman kita di sana. Tetapi juga saya ngobrol sama beberapa pengusaha. Ya. Saya juga ngobrol sama kawannya Pak Januar ya. Dan dia mengungkapkan tentang keadaan perekonomian di tahun 2025. Wah, menyeramkan loh saudara. Ya, keadaan akan semakin sulit, duit akan susah dicari katanya, pekerjaan juga akan semakin down, ya bisnis sekarang lagi stuck dan dia menunggu. Tetapi prediksi para pakar katanya, karena beberapa pengusaha Sukabumi diundang ke Istana Negara untuk mereka sama-sama apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan keadaan akan semakin tidak membaik, ya keadaan. Bahkan ada prediksi juga bahwa bukan ramalan ya, tapi ini prediksi akan terjadinya guncangan di dunia kesehatan. Ya. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala akan membekali saudara dengan firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah. Ya. Saya tidak bisa membekali saudara dengan kekuatan-kekuatan perekonomian ini, atau dengan nasihat-nasihat secara ekonomi, tapi saya akan membekali saudara dengan kekuatan Allah, itu firman Tuhan, bahwa kita akan harus mengalami apapun yang akan kita hadapi di tahun 2025, kita akan mengalami all things are possible. Amin. Segala sesuatunya mungkin. Amin. Walaupun dunia ini mengatakan bahwa itu nggak mungkin. Dunia usaha udah kemungkinan kecil untuk bangkit, ya. Kekacauan akan terjadi di mana-mana, guncangan kesehatan, tapi firman Tuhan katakan all things are possible. Di dalam Tuhan kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin terjadi. Amin, saudara. Ya, mungkin meskipun kita menghadapi secara kenyataan
ya, nanti saudara akan melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, bertambah sulit di area ekonomi, pekerjaan, bisnis, apalagi ada prediksi bahwa ada guncangan kesehatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Tetapi saudara harus mengalami all things are possible. Saudara harus mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan ya. Nah, kita akan lihat dasar firman Tuhan ya pada hari ini di dalam Matius 19 ayat 26. Kita sama-sama baca Matius 19 ayat 26. Sama-sama baca 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, ini Yesus yang mengatakan, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Keadaan tidak memungkinkan saudaraku, untuk mungkin saudara berbisnis, untuk saudara kembali bangkit, untuk dapat pekerjaan yang luar biasa, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Atau keadaan-keadaan yang menekan kita. Di dunia kesehatan mungkin saudara saudara punya satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi Tuhan katakan bagi manusia itu mungkin, tetapi tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Karena Dia ada Allah yang luar biasa, adalah Allah yang hidup. Ya. Nah, bagaimana all things are possible? Bagaimana segala sesuatu ini menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Dan itu harus terjadi karena itu janji Tuhan, harus tergenapi di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, angkat tangannya. Ya. Nah, ada firman Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami all things are possible, itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah a royal priesthood. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Artinya imamat yang rajani. Kita akan baca firman Tuhan. Ini seringkali kita lewatkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan katakan kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan yang besar. Nah, perbuatan yang besar ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin buat dunia, tidak mungkin buat manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Sehingga kita bisa memperkatakan, bisa menyaksikan kepada banyak orang tentang sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ini yang menyatakan bahwa perbuatan besar. Itu lebih ke ada kesaksian pribadi. Jadi setiap kita, siapapun saudara, harus mengalami all things are possible dalam kehidupan kita. Ya. Di setiap area kehidupan kita, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, kita harus mengalami all things are possible. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami. Saya pasti. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa saudara adalah imamat rajani. Dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? A royal priesthood. Itu imamat rajani. Ternyata imamat rajani itu adalah imam yang punya karakter raja. Ya. Jadi imam itu bukan hanya suami aja. Ya, kalau selama ini kita suka dengar imam itu hanya suami, kata tetangga sebelah. Tetapi firman Tuhan katakan bukan hanya suami, tetapi setiap saudara. Di sini dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan dikatakan a man atau seorang husband, enggak. Tetapi kamu artinya siapa? Saudara dan saya. Siapapun saudara, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anak-anak, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah imamat rajani. Saya mau bahas yang imamat rajani. Itu adalah imam. Jadi imam itu tidak berurusan langsung dan tidak berurusan dengan man to man, tidak berurusan dengan manusia, tetapi seorang imam dia berurusan langsung dengan Tuhan, saudara. Dan ketika saudara berurusan langsung dengan Tuhan, punya privilege khusus.
Saudara punya kuasa yang diberikan buat saudara untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena imam pada waktu dulu adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Dan saudara adalah imamat rajani. Saudara adalah imam. Siapapun saudara, saudara adalah imam. Saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, saudara adalah imam. Sama-sama katakan imam. Imam. Ya, imam. Saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Imam bukan bicara soal posisi, tetapi imam bicara soal identitas saudara. Identitas saudara adalah imam. Katakan saya imam. Saya imam. Dan punya kuasa langsung dari Tuhan. Sehingga ketika setiap saudara menyadari sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, saudara adalah imam, saudara tidak saling menyalahkan ketika masalah besar datang. Tidak menyalahkan, papa sih gitu, mama sih gitu, anak-anak gak benar, enggak. Tetapi saudara punya satu tanggung jawab tersendiri. Karena saudara imam dan punya kuasa untuk menyelesaikan semua masalah itu, saudara. Saudara punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan sebagai imam. Dan saudara punya kuasa khusus untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang besar. Makanya Tuhan katakan, kamu adalah imamat rajani. Imam yang punya karakter raja. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara adalah imam. Amin. Ya. Sehingga saudara akan mengalami all things are possible. Ketika ada masa-masa yang sukar, masalah-masalah yang besar, saudara bisa mengatasinya karena saudara imam, punya karunia khusus, punya kuasa yang diberikan secara khusus oleh Tuhan buat kita. Ya. Jadi jangan mengasihani diri sendiri, atau saya mah single mom, ya, saya mah ngurus rumah tangga sendiri, saya mah nggak punya apa-apa. Enggak, saudaraku. Setiap kita, siapapun saudara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, saudara adalah imam dan punya kuasa yang luar biasa langsung daripada Tuhan. Amin. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan besar, sesulit apapun masalah yang saudara hadapi, seberat apapun keadaan yang saudara alami, masalah di area keuangan, bisnis, pekerjaan, kesehatan, keluarga, saudara akan mengalami hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. All things are possible. Ingat, identitas saudara sebagai apa? A royal priesthood. Imamat yang rajani. Imam. Amin. Katakan saya imam. Saya imam. Oke. Itu yang pertama. Agar saudara mengalami all things are possible. Saudara tentu bertanya, kalau sebagai seorang anak atau sebagai seorang yang lemah, ya, dalam segala hal misalnya, kok bisa terjadi? Nggak bisa, karena Anda adalah imam. Dan itu Tuhan berikan buat kita semua, siapapun saudara, ya, imam. Itu yang pertama, agar all things are possible terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus punya next level faith. Katakan next level faith. Next level Ya. faith. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu akan jatuh ke tanah hati saudara. Dan itu menumbuhkan iman di dalam hidup saudara, ya, firman Tuhan itu. Dan iman itu yang akan membawa saudara mengalami hal-hal yang impossible, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu karena iman, ya. Tetapi kita harus punya next level faith. Artinya iman yang bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, ya. Kalau dulu saudara, kalau berdoa harus disuruh-suruh, ayo datang doa, ayo ikut doa, atau saudara harus doa di rumah. Malas, mager, nggak bisa, ya. Tapi sekarang saudara bisa berdoa sendiri. Di rumah saudara rajin berdoa. Kalau dulu disuruh berdoa, membaca firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan. Ada komunitas membaca firman Tuhan. Malas, mager, nggak mau, ngantuk kalau baca firman Tuhan. Sekarang saudara rajin membaca firman Tuhan. Itu namanya iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Harus punya iman yang aktif, ya. Kalau dulu saudara suka bicarain gosip, ya, suka membicarakan hal-hal yang duniawi inilah. Tetapi sekarang senangnya membicarakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna, saudara. Ketika kita membicarakan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan itu kekuatan Tuhan yang bisa memberikan kekuatan buat setiap orang yang mendengar.
Kalau kita ngomongin gosip tentang artis lah, gosip tentang ekonomi lah, gosip tentang kesehatan lah, gosip tentang kemarin ya COVID itu tuh ternyata ya itu industri virus antivirus dan sebagainya ya, itu nggak ada habisnya seru. Tapi ketika kita membicarakan firman Tuhan, itu mendatangkan kekuatan buat setiap orang yang mendengar. Bahkan untuk kita sendiri, firman Tuhan itu akan menimbulkan kekuatan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Itu akan mengalir buat kita yang mendengarkan. Ya, itu namanya next level faith. Ya, membicarakan firman Tuhan dan berdampak kekuatan Tuhan buat setiap orang yang mendengar, bahkan untuk kita sendiri. Ya. Dan next level faith juga berarti iman yang disertai perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, mati. Kalau kita punya iman tapi kita tidak melakukan, itu sia-sia. Coba kita lihat dasar firman Tuhan ya. Dalam Yakobus 2:26. Yakobus 2:26. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kata firman Tuhan, kata Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Contohnya di Lukas 8, 43-48, gak usah kita baca ya. Di situ ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia berobat ke sana sini, gak bisa disembuhkan. Dia udah berobat ke sana sini, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Di Lukas dikatakan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, akan datang ke daerahnya, dia memiliki iman. Dia timbul imannya. Tetapi contoh firman Tuhan pada saat ini tentang iman dengan perbuatan, dia gak cukup mendengar aja, Yesus penyembuh akan datang ke kota ini, udahlah dia diam aja. Enggak, dia berusaha. Saya akan dramatisir sedikit ya. Ketika seorang wanita sakit pendarahan gak berhenti 12 tahun ya. 12 tahun berarti 365 kali 12. Tidak berhenti. Apa yang terjadi? Apa yang wanita rasakan? Kalau pendarahan tidak berhenti. Lemes. Mungkin seperti mau mati rasanya. Tapi ketika mendengar Yesus akan datang, dia timbul iman. Ya, seperti kita mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Tetapi firman Tuhan katakan iman itu harus disertai perbuatan. Dia harus bertindak. Mungkin pada waktu itu dia udah nggak kuat lagi jalan. Ya, dia coba untuk merangkak. Ya. Dia mencoba untuk kurang lebih Yesus datang kurang lebih kayaknya jam 12 siang nih datang ya, lewat situ. Dia mencoba untuk mempersiapkan diri loh. Ya. Ini ada orang yang menerjemahkan wanita ini merangkak. Karena waktu terakhirnya terjadinya dia megang Yesus apanya? Depan atau belakang? Berarti merangkak. Atau terjatuh. Ya. Kurang lebih lah seperti itu. Tetapi dia butuh perjuangan untuk mencapai Yesus. Karena pada waktu itu Yesus tuh selebriti yang luar biasa. Ketika Yesus lewat itu orang banyak berbondong-bondong. Belum lagi ada pengawal pribadinya, ring 1, ring 2. Ya, kalau yang dekat-dekat Yesus, saya tunggu. Nggak boleh kayak presiden lewat lah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ribuan orang. Ini wanita satu ini melihat Yesus dari kejauhan. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus berbuat sesuatu. Do the best for himself. Untuk herself, untuk dirinya sendiri. Dan dia harus mencapai Yesus. Maksudnya dia pengen ketemu Tuhan, sembuhkan saya, pengen seperti itu. Dia punya usaha yang luar biasa. Ya. Tapi pasti ada rintangan. Karena banyak orang, betul? Jalan-jalan pada waktu itu mungkin nggak paving, tidak juga beraspal, batu-batu. Dalam keadaan lemes bisa, dalam bahasa Sanskertanya bisa titajong. Bisa jatuh, betul nggak? Kalau saya dramatisir ya. Supaya saudara mengerti, wanita ini bukan ketemu Yesus atau Yesus nyamperin. Enggak, ada satu usaha, ada satu perbuatan iman untuk mendukung imannya menjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu luar biasa. Harus melakukan sesuatu. Ya, ini ada satu pesan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau datang sama Tuhan, ya, ada rintangan. Saudara mau datang ke gereja, ya ada rintangan. Betul? Manusia lah,
keadaan lah, hujan batu lah, hujan es lah, hujan duit lah. Saudara bisa nggak nyampe loh ke sini, betul nggak? Wanita itu juga bisa nggak nyampe ketemu Tuhan. Ketika kita mau ketemu Tuhan tuh ada saja selalu rintangan, saudara. Ya, oleh sebab itu kalau saudara mau datang ke gereja harus siapkan iman, perbuatan yang khusus. Saudara mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Allah. Karena ada aja yang akan menjegal saudara. Ngantuk lah, leles lah, gak enak badan lah, ya, panas lah. Kalau udah panas, dikasih hujan lah datang. Ya, saudara ya. Itu banyak rintangan yang harus saudara lalui agar iman itu bekerja dengan perbuatan. Dan akhirnya apa? Ketika wanita ini bertemu dengan Yesus, itu pun nggak dari depan, dari belakang. Itu pun kayaknya Yesus sudah jalan cepat gitu. Mungkin dia, ini apa sih wanita ini gitu. Wanitanya pasti nggak bersolek kan, betul kan? Wanita ini udah sakit 12 tahun, leles, bersolek kan kurang lebih? Cantiknya kayaknya? Kayaknya enggak ya. Pasti mukanya kacau, karena sakit 12 tahun, kurang pendarahan, kurang darah, leles, pucet. Ya pasti nggak dilirik sama murid-muridnya juga ya. Semuanya tapi dia dengan usahanya dia mencapai kaki, bukan kaki Yesus, ujung jubahnya hampir lepas. Tapi saudaraku, ketika dia pegang dengan iman, apa yang terjadi? Ada kuasa yang mengalir. Detik itu juga sakitnya disembuhkan. Ini melambangkan ketika kita berusaha bertemu dengan Yesus dengan sekuat tenaga kita, pasti Tuhan jamah kita. Pasti Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat. Nggak mungkin ya kalau saudara dibiarkan oleh Tuhan. Ketika iman disertai dengan perbuatan, apapun yang saudara inginkan, Tuhan akan berikan. Amin. Wanita ini pengen kesembuhan, titik cuma itu aja, nggak pengen harta dan sebagainya, pengen sembuh, Tuhan kasih. Amin. Jadi ketika kita punya iman disertai perbuatan seperti wanita ini, kita pasti mendapatkannya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu contohnya, saudara ya. Nah, ada tekanan, ada rintangan ketika kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi iman kita kalau disertai dengan perbuatan, maka semua sakit penyakit pasti disembuhkan. Apapun itu, kelemahan-kelemahan kita pasti dikuatkan. Ya. Bisnis kita yang sedang hancur, pengen dibangkitkan, Tuhan pasti akan berikan. Ya. Keluarga yang berantakan, Tuhan akan persatukan lagi. Ya. Buat manusia nggak mungkin, tetapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. All things are possible. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh bilang gini lagi. Kan sering ya keluar dari mulut kita mungkin, kayaknya nggak mungkin ya kan? Kayaknya nggak mungkin. Kemampuan saya kayak gini, kondisi saya kayak gini, nggak mungkin. Enggak. Mulai sekarang saudara harus katakan semuanya mungkin, karena Tuhan yang mengerjakannya buat saya. Amin. Katakan all things are possible. 1, 2, 3. All things are possible. Harus punya next level faith, ya. Yang terakhir adalah agar kita mengalami all things are possible adalah Jesus inside you. Yesus di dalam saya. Sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara hebat, atau saudara di sini ada yang misalnya sangat kaya sekali. Bukan karena saudara kaya, bukan, karena Yesus yang berbuat untuk saudara. Ada orang kaya sekali, saudara. Saya rasa ini orang kaya buat saudara, dia pasti orang kaya. Dia punya kurang lebih 20 perusahaan, saudara. Saya dengar sekali langsung kesaksiannya. Dia punya satu masalah, ya, di dalam kesehatannya, terutama istrinya. Terus dia punya kekayaan, dia berobat ke sana ke sini, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Orang kaya suruh bebas, betul nggak? Bisa berobat ke Singapura, bisa berobat ke Cungkup, bisa berobat ke apa tadi? Jerman. Oh, tante punya ini khusus di Jerman, mungkin dokternya lebih hebat daripada yang di China ya. Bisa berobat ke Amerika, misalnya. Bebas
seorang kaya. Mungkin udah seluruh negara dia udah cari tuh tabib-tabib yang luar biasa. Tetapi ada yang bisa menyembuhkan di sini. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, dalam sekejap disembuhkan. Dia nggak bisa beli kesembuhan itu dengan uang yang banyak. Makanya sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Tuhan yang hebat. Amin. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar itu ada di dalam saudara. Coba saudara bayangkan, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa ada di dalam saudara. Apa yang terjadi? Perkara dahsyat, perkara hebat terjadi di dalam kehidupan. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus apa? Kita harus percaya bahwa Yesus di dalam kita. Itu kata firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama. Ayat terakhir ya. Yohanes 15 ayat 7. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Minta apa saja yang kamu kehendaki, apa saja. Artinya dalam bahasa Inggrisnya unlimited. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Pasti Tuhan berikan. Ya, Tuhan gak batasin ini loh. Mintanya kira-kira ya, kata Tuhan ya. Ya, ceceng cukup lah. Masa minta cetiau? Enggak dibatasin terus. Betul? Apa saja yang kamu kehendaki loh, Tuhan akan memberikannya. Ya, itu kebijaksanaan Tuhan. Kalau misalnya ibu-ibu di sini, anak muda di sini minta sesuatu, misalnya minta beli minho, misalnya ya. Tapi Tuhan kan punya batas-batas sendiri. Oh, kamu yang ini, ya. Soal Tuhan kasih yang mana terserah Tuhan. Minta ceceng, dikasih captiau boleh dong. Ya kan, itu terserah Tuhan. Betul nggak? Tuhan katakan minta apa saja, unlimited. Oh, itu perkataan yang luar biasa ya. Kalau kita mendengar sesuatu yang unlimited ya, wah, seru ya. Ada makan yang tidak tanpa batas ya. Makan apa teh? Namanya? All you can eat. Wow, semuanya bisa dimakan ya, asal saudara makan di tempat. Boleh dibungkus nggak sih? Boleh. All you can eat, semua boleh makan. Tapi udah kenyang lah ya, nggak bisa ya. Kecuali boleh bungkus buat warga sekampung ya. Itu untung. Cepecing nggak rugi, tapi pengusaha pintar. Ya, itu pasti udah dihitung lah, paling ada 1-2 orang yang bisa makan dari cepecing gitu misalkan. Tetapi Tuhan katakan unlimited. Boleh dibawa pulang nggak Tuhan? Boleh. Boleh dimakan di situ kan? Boleh. Unlimited. Ini perkataan yang luar biasa. Tidak dibatasi. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi. Mungkin kali ya. Enggak, Tuhan katakan minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sama-sama katakan unlimited. Sama-sama katakan tanpa batas. Jadi ketika Yesus di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Berarti all things are possible. Segala sesuatunya mungkin. Saudara minta kesembuhan, yang kata dokter nggak bisa sembuh, pasti sembuh. Kata dokter harus operasi, nggak usah operasi, kata Tuhan, pasti terjadi. Amin. Ketika mungkin keluarga saudara berantakan, saudara percaya Tuhan, pasti keluarga akan bersatu lagi. Percaya itu akan bersatu. Ketika bisnismu hancur, saudara percaya, berdoa, Tuhan, bisnismu akan kembali pulih. Tuhan akan pulihkan. Pekerjaan nggak ada, katanya tahun 2025, duit rupiah makin susah. Tapi Tuhan katakan, anak-anak Tuhan akan mendapatkan kelimpahan. Amin. Amin. Itu yang akan terjadi semua. Kalau Jesus inside you. Kalau Yesus di dalam saya. Sama-sama katakan Yesus di dalam saya. Ya. Jadi percaya saudara. Ketika kita percaya Yesus itu udah masuk dalam kehidupan kita. Tapi ingat ya, ketika Yesus mau hadir dalam kehidupan saudara, waktu Yesus mau masuk ke dalam hidup saudara, selalu ada konflik, selalu ada tekanan. Itu dimulai ketika Yesus mau datang ke dunia ini, saudara. Ketika Yesus mau lahir, Natal, sebentar lagi Natal ya, udah terjadi konflik, saudara. Saudara tahu konfliknya apa? Maria sebelum nikah udah hamil. Konflik ya, saudara. Ini nggak diceritain, tetapi pasti keluarganya konflik tuh. Si Maria
Dari mana? Dari mana itu? Walaupun dikatakan bahwa itu benih yang kudus, ya, dari Roh Kudus. Tapi orang-orang di luar pasti terjadi konflik. Di antara keluarganya pasti terjadi konflik. Ketika Yesus mau hadir dalam kehidupan saudara juga ada konflik. Kalau saudara googling, ya, tahu nggak Maria mengandung usia berapa? Pernah googling? Belasan. Jika orang kampung, ya orang kampung kan umur segitu udah tek dulu ya. Umur 12 sampai 14. Bayangin di sini siapa anak muda yang umur 12? 12 tahun? Nggak ada? 14? Lovely. Lovely mana? Oh lagi kalafarikin. Pasti kalafarikin udah. Kebayangkan? Terjadi konflik nggak? Terjadi konflik di keluarga. Ini melambangkan ketika Yesus mau hadir, iblis nggak suka. Ketika Yesus mau hadir dalam kehidupan saudara, di dalam dirimu, iblis nggak suka. Dia pasti akan menghancurkan. Dia pasti akan membatalkan Yesus hadir dalam diri saudara. Kenapa? Karena iblis tahu ketika Yesus di dalam saudara, ada perkara besar, ada perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya iblis itu akan mencoba menghalangi. Ketika usaha-usaha saudara juga untuk datang kepada Yesus, untuk menerima Yesus, untuk masuk ke dalam hidup saudara, itu akan dihalangi oleh iblis. Ketika saudara mau datang doa, dalam ibadah, ketika saudara mau saat teduh, ketika saudara mau memeriksa firman Tuhan, iblis selalu menggagalkan semuanya dengan keadaan saudara, dengan keadaan sekitar saudara. Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya, oleh sebab itu ingat baik-baik. Kita harus percaya Yesus akan terus hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat konflik itu akan datang. Tapi jangan kalah oleh konflik tersebut. Kita harus kalahkan, ya, agar kita menang. Karena ketika kita mengalahkan semua konflik itu, Yesus tetap hadir, Yesus tetap lahir di dunia ini, walaupun ada konflik ya pada waktu itu. Dan juga konflik yang berikutnya yang lebih besar adalah mau dibunuh-bunuhin kan, sama Herodes kan, Dibunuhin. ya, itu dia akan terjadi. Karena Yesus menang, dia datang, dia lahir di bumi ini menjadi juru selamat dunia. Nah, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan saudara itu, ingat konflik itu bertambah besar. Tetapi saudara harus kalahkan itu. Sehingga ketika Yesus inside you, Jesus inside you, ketika Yesus di dalam saudara, saudara akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Saudara akan melihat, mengalami all things are possible. Segala sesuatunya mungkin dalam kehidupan saudara. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pastikan identitas saudara yang pertama tadi apa? Sebagai imam. Sama-sama katakan saya imam. Imam. Saya punya karakter raja. Saya punya karakter raja. Yang kedua, Next level faith. kita punya next level faith. Sama-sama katakan next level faith. Next level. Katakan iman yang kuat. Iman yang Katakan iman yang dinamis. Iman yang dinamis. Iman yang bergerak. Iman yang bergerak. Yang ketiga apa? Yesus di dalam saya. Bilang sama sebelahnya, bihibur. Yesus di dalam kamu. Katakan Yesus di dalam kamu. Ketika Yesus di dalam kamu, kita akan mengalami all things are possible. Yes, amin. Amin. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Amin. Haleluya. Jatuh jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya jadi, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi dalam kehidupanku. Amin. Yes, haleluya. Mujizat terjadi karena Tuhan. Katakan, sebab Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. Penyakit disembuhkan, kelemahan dikuatkan,
memantapkan kami juga Tuhan Yesus untuk menghadapi hari ke depan. Karena kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh masa depan, yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk menyadari Tuhan Yesus bahwa kami adalah bangsa-bangsa umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Biar Tuhan kami boleh menjadi imam-imam-Mu Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Tuhan yang kudus, sehingga kuasa Tuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kami, dan all things are possible akan terjadi, akan kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar kami juga boleh terus melangkah di dalam iman kami. Kami tidak stuck di satu tempat Tuhan Yesus. Kami semua di sini mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Yesus kami tidak berhenti di titik ini, tetapi kami akan terus berjalan maju apapun tantangan rintangannya Tuhan Yesus, karena kami tetap pegang janji firman Tuhan. Walaupun kami berjalan maju dengan mencucurkan air mata atau menangis Tuhan, tetapi kami akan bersorak-sorai menerima kemenangan dari Tuhan. Biarlah iman kami Tuhan terus boleh dikuatkan dari hari ke hari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang pasti Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau tetap hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami mau memposisikan Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kami, sehingga apapun juga yang ada di hadapan kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami percaya itu yang terbaik buat kehidupan kami semua. Berkati jemaat Tuhan saat ini Tuhan, masalah apapun yang sedang dihadapi, masalah perekonomian, sakit penyakit itu tidak membuat kami mundur, tetapi biarlah kami boleh terbuka mata rohani kami Tuhan Yesus, memandang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi selama ini sampai saat ini Tuhan. Kami ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan. Menjelang akhir tahun ini, menjelang kami akan merayakan Natal Tuhan, mungkin banyak hambatan-hambatan, tetapi kami percaya Tuhan, kami sudah menerima kemenangan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Yang sakit-sakit saat ini juga kami percaya kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang boleh menerima kemenangan dari Tuhan, dan sukacita penuh ada terjadi di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang berikannya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan dengan sukacita. Sekali lagi percaya bahwa Tuhan mampu mengapa segalanya, menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. All things are possible. Amin. Bila kita mau terus berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi.
karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi karena Tuhan. Berikan tepuk tangan yang berberikan Tuhan Yesus. Amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Maka kehidupan kami juga akan menjadi dahsyat dan luar biasa karena Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini Tuhan, Kau sudah berkarya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami akan terus melihat semua kebaikan Tuhan, semua karya Tuhan yang begitu indah akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang lemah sudah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah berikan kelimpahan. Hari ini terjadi mujizat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu. Jemaat GBS Kalvari, Happy Sunday, Jesus Christ.